Polres Sumedang, Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan bandar obat terlarang beserta dua rekannya yang menyebabkan korban seorang mahasiswa kritis hingga berakhir meninggal dunia. Dari 56 adegan reka ulang yang diperagakan, 3 tersangka disertai 11 orang saksi dinilai terdapat kejanggalan oleh orang tua korban. 3 orang tersangka kasus penganiayaan terhadap seorang mahasiswa hingga kritis dan meninggal dunia di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, digiring petugas Satreskrim Polres Sumedang ke lokasi rekonstruksi pada Jumat sore 17 Mei 2024. Ketiganya merupakan Arizal Zakaria alias Hayam, Muhammad Angruzaldi alias Jawa, serta Rizal Nur Hakim alias Jeprut yang menganiaya korban bernama Daniar Satria Nugraha. Rekonstruksi dilakukan di kediaman tersangka Hayam yang juga seorang bandar obat terlarang di lingkungan Cilengkrang, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara. Selain ketiga tersangka, 11 orang saksi yang saat itu berada di lokasi kejadian ikut dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Maulana Yusuf Bahtiar menyebutkan, terdapat 56 adegan yang diperagakan dari hasil penyelidikan dan penyidikan petugas untuk disesuaikan di lokasi kejadian. Dari semua adegan yang ditampilkan, terdapat adegan ke-43 yang diduga menyebabkan korban mengalami kritis akibat ditendang, dipukul, dibanting, hingga disetrum. Korban yang sudah kritis sempat dilarikan ke RSUD Sumedang, namun kembali oleh para tersangka dan disekap selama 1 hari. Sementara terkait bukti tambahan CCTV di lokasi penganiayaan, kondisinya telah terhapus dan tengah berusaha dipulihkan. Terkait motif dari kasus penganiayaan, diduga terjadi akibat rebutan lahan dalam penjualan obat-obatan terlarang. Sekarang kita melaksanakan rekonstruksi terkait perkara penganiayaan atas nama Hayam dan kawan-kawan. Rekonstruksi saat ini dilaksanakan ada 56 adegan. Tujuannya yaitu untuk menyesuaikan hasil penyidikan disesuaikan dengan di TKP. Apakah di TKP itu sesuai dengan hasil keterangan yang disampaikan pada saat penyidikan, gitu ya. Sejauh ini sampai saat ini fakta-faktanya masih sesuai dengan hasil penyidikan. ada adegan yang ditolak atau gimana kan? Total tidak ada, Pak. Tidak ada. Masih sesuai dengan hasil penyidikan. Bang, adegan yang paling mematikan itu adegan yang keberapa, Bang? Adegan yang mematikan yang tentunya pada saat si tersangka membantu. Nah, itu kemungkinan adegan yang ke-43 kalau nggak salah ya. Itu. Bang, ini di sekitar halaman rumah pelaku di sepanjang gang masuk ke sini juga kan ada belasan CCTV, Bang. Ini untuk adegan eksekusi para pelaku ini semuanya terekam apa gimana, Bang? Setelah kita laksanakan penyidikan dan kita ambil CCTV-nya, HDR-nya, ternyata terhapus semua datanya. Sampai saat ini kita berupaya untuk memulihkan ke lab 4 sampai kami nunggu kita rekon di sini. Sementara orang tua korban Wikana yang hadir sebagai salah seorang saksi, menilai terdapat kejanggalan dari reka adegan yang dilakukan para tersangka. Hal tersebut dilihatnya dari luka-luka yang dialami anaknya selama kritis di RSUD Sumedang hingga akhirnya meninggal dunia. Emang kayak ada yang bancu juga seperti itu. Yang kayak tadi, masa suruh ambil kayak power bank, ambil setruman. Kan gak mungkin kayak orang suruh ngambil ayam, masa ngambil teko kan seperti itu. Sebenarnya sih hak pelaku gak ngakui juga seperti itu ya. Tapi dengan luka anak saya, gitu ya, luka yang cukup parah seperti itu kan tidak mungkin. Saya juga banyak bukti-bukti, Pak. Karena saya juga menurut dokter, begitu saya di ICU ya, anak bapak ini di tengkoraknya itu udah padat otaknya, jadi nggak ada celah udara, Pak. Kalau yang normal kan pink ya, seperti itu. Jadi anak saya itu udah rapat banget, otaknya bengkak banget seperti itu ya, Pak. Udah hitam posisinya. Walaupun tertolong mungkin pasti bisa cacat. Berarti melihat banyak ketidaksesuaian tadi. Ya banyak. Ketiga tersangka diterapkan pasal 338 dengan ancaman 15 tahun penjara dan pasal 170 yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara terkait jutaan butir obat terlarang yang diamankan saat penangkapan tersangka pada Maret lalu,
dalam penanganan Sat Narkoba Polres Sumedang. Usep Adiwihanda, SMTV Sumedang, melaporkan.